Oke. Jadi kita tidak akan pernah bisa melihat bahwa pohon makan buahnya sendiri. Artinya apa? Kalau saudara mau dilepaskan atau tidak perlu dilepaskan itu terlihat dari buahnya, dan buahnya itu dinikmati oleh orang sekitar kita. Amin. Jadi buahnya itu nggak datang tiba-tiba, enggak, tapi buahnya itu berdasarkan proses. Kenapa? Kalau kita mau berbuah, nggak mungkin tuh dari biji langsung berbuah. Sepakat ya saudara ya? Kalau kita mau berbuah, itu startnya itu dari mana? Dari biji, bertumbuh dulu, ya, terus mulai berdaun dulu, matang dulu, setelah matang baru berbuah. Jadi nggak ada pohon yang tidak matang dapat berbuah. Kenapa? Karena nggak mungkin. Jadi dia harus matang dulu baru bisa berbuah. Nah, sebagai manusia juga demikian. Tadi saya katakan bahwa untuk bisa set free, dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Dan kerendahan hati itu dibutuhkan apa? Kesadaran bahwa yang dilakukan memang bersalah di hadapan Tuhan dan mengakui. Nah, kadang-kadang sebagai manusia, kita memblokade pikiran kita. Kenapa? Karena kita mau mencoba bertoleransi terhadap dosa. Gitu. Contohnya paling gampang gitu ya, misalnya main game. Main game dalam tahapan normal mungkin bisa gitu ya, sampai 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, mungkin bukan satu hal masalah. Tapi ketika itu memakan waktumu lebih daripada memakan waktumu bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan tanggung jawab, nah itu pun sudah masuk dalam kategori dosa. Dan kau harus dibebaskan dari hal itu. Kenapa? Karena engkau terikat. Nah, kadang-kadang kita bikin satu alasan, dan alasan selalu benar. Alasannya apa? Di zamannya dulu di Alkitab nggak ada tuh, nggak boleh main game. Tertulis cari, kalau ada itu gue bertobat. Sering kita bilang gitu ya. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa dengan adanya game, ya kita ngerasa, oh, oke kok Alkitab nggak ngatur. Rokok, Alkitab juga nggak ngatur tuh rokok. Gitu. Ya kan? Obat-obatan narkotika, Alkitab juga nggak ngatur. Gitu. Yes, Alkitab memang tidak mengatur rokok Alkitab, tapi rokok, narkoba dan seterusnya. Tapi Alkitab dengan jelas bahwa tubuhmu adalah bait Allah, jangan kau rusak, gitu kan. Dan ketika hal itu merusak tubuhmu, kau berdosa di hadapan Tuhan, sederhana itu. Nah, balik lagi. Oleh sebab itu kalau kita mau set free, kita butuh namanya kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu cuma bisa dibangun dari diri sendiri, bukan dari luar orang lain. Makanya ketika kita mau melepaskan sesuatu, kita harus sadar apa yang harus kita lepaskan. Kalau nggak bisa. Gitu. Nah, tadi saya balikin lagi, terus itu terasa dari mana? Dari buahnya. Kalau engkau merasa baik-baik aja, ya susah. Mau dikasih tahu, susah. Gitu. Kenapa? Karena engkau pasti masuk dalam kategori, kalau buat saya, bagian orang bebal. Kenapa? Karena orang lain di sekitar sudah merasakan buahnya itu pahit, nggak ada dasar firmannya, dan kebetulan yang mengatakan itu juga orang-orang yang rohani juga. Gitu. Terus engkau merasa engkau nggak perlu dibebaskan. Dan akhirnya bagaimana saudara? Akhirnya yang terjadi saat ini adalah orang-orang demikian tidak pernah merasakan kebebasan sesungguhnya. Dan ciri yang paling khas yang nggak bisa ditawar kalau buat saya itu adanya damai sejahtera. Kenapa? Karena dikatakan gini, Allah sumber damai sejahtera. Jadi kalau dalam hubungan kita misalnya bersama kakak, bersama adik, bersama suami, bersama anak, atau bersama rekan sejawat dan lain sebagainya, kita tidak ada damai sejahtera, jangan-jangan kita butuh di set free. Jangan-jangan kita punya kepahitan. Dan lihat, sumber kepahitan juga banyak, saudara. Ada orang bersumber kepahitan dari kebaikan. Kaget ya? Itu menarik loh buat saya. Kenapa? Karena ada orang sakit hati gara-gara ditegur. Contohnya siapa? Herodias dan Herodes. Ya, Herodias kepahitan sama Yohanes Pembaptis sampai mau dipotong kepalanya gara-gara apa? Gara-gara sakit hati ditegur firman. Ya kan? Itu apa Yohanes salah menegur Herodias? Tidak, dia cuma mengatakan satu kebenaran firman Tuhan. Tapi lihat, ada beberapa orang kepahitan gara-gara ditegur firman. Itu juga menarik gitu. Makanya teguran itu, kata Amsal berkata, kita pasal bilang, teguran itu membangun orang yang bijak. Tapi bagi orang bebal itu menyakitkan, mengeselin. Gitu. Tapi buat orang bijak, teguran itu membuat dia menjadi semakin bijak. Gitu. Nah, oleh sebab itu set free itu kenapa kita harus set free? Kita harus membuka hati kita, merendahkan hati. Kenapa? Kalau kita masih tinggi hati, kita nggak akan bisa menerima masukan orang. Dan itu kita butuh, kalau bahasanya Watchman itu menghancurkan outer cell kita. Itu mudah-mudahan sini udah baca ya. Yang bab 1 buku pertamanya aja. Bicara tentang penghancuran manusia daging. Kalau manusia daging kita nggak pernah dihancurin, ya akhirnya nggak bisa terselubung terus. Rohnya nggak pernah keluar, rohnya nggak pernah didengar,
Dan akhirnya kita berjalan dengan apa yang katanya namanya logika. Logika benar nggak? Benar. Logika benar. Kenapa Tuhan ciptain logika? Tapi masalahnya gini, engkau berpegang kepada kebenaran yang mana? Kebenaran firman Tuhan atau kebenaran logika yang menurut kamu benar? Kenapa? Karena kebenaran itu absolut, yes, tapi kebenaran itu bisa juga kebenaran versi kamu. Makanya ada firman, kalau engkau ngerasa tegak berdiri, hati-hati kau jangan jatuh. Itu nggak satu kebetulan. Itu oleh sebab itu untuk menghancurkan itu dibutuhkan satu kerendahan hati. Dan hari-hari ini saya lagi mengajarkan tentang kerendahan hati lebih kepada teman-teman. Kenapa? Karena mungkin gitu ya, dalam kehidupan saya mungkin saya pernah bersalah, salah dalam berkata-kata, salah dalam bertindak, salah dalam berbuat, yang membuat seolah-olah, ya, buat lagi ya, seolah-olah yang membuat seolah-olah gitu ya, firman itu nggak hidup dalam saya, gitu ya. Padahal kehidupan firman tidak tergantung saya. Firman itu hidup, iya dan amin gitu ya. Tapi kita mau mengikuti apa yang firman itu hidup itu tergantung diri kita sendiri. Nangkap ya saudara ya. Firman itu hidup, ya dan amin itu firman Tuhan. Firman itu hidup dan dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Cuma pertanyaan pada saat yang mengetuk pintu hati saudara berulang-ulang, kita mau melakukan atau tidak, nggak tahu. Itu balik ke saudara. Nah, ketika saudara misalnya suatu waktu saya jatuh dalam dosa, saudara jatuh dalam dosa, terus dari mulut yang badan yang tumbuh dengan dosa ini saya menyampaikan kebenaran, tapi kalau kita berpatokan kepada tubuhnya, akhirnya kebenaran itu jangan-jangan tidak menyelamatkan. Nangkap ya? Padahal firman itu tidak salah, yang salah siapa? Orangnya. Makanya firman Tuhan, bukan firman Tuhan, Abah Tuhan pada banyak bilang, bencilah dosanya, jangan benci apa? Jangan benci orang, bencilah dosanya. Yes. Gitu. Orang. Nah, pertanyaannya orang ini akan menjadi batu, akan menjadi bebal ketika dia berpendapat bahwa dirinya benar dan tidak mau dikoreksi berdasarkan firman Tuhan. Ketika dia pakai firman Tuhan di ayat yang ini, dia pakai ayat yang lain untuk menggajal, ayat yang lain menggajal. Bukan dia mengoreksi, oh ini kamu menurut firman Tuhan ini, ayat ini kamu salah loh. Bukan dia langsung mendalami ayat itu, dia baca, dia mencoba mengerti. Tapi enggak, otaknya dipikir di statek, oh gua harus cari ayat yang untuk mengalahkannya nih, yang mana nih, gitu kan. Contohnya, misalnya contoh, Tuhan Yesus bilang benci perceraian gitu ya. Wah, bagi orang yang nggak mau bercerai itu bagus banget gitu ya. Nah, oke, videonya putus ya. Tapi kalau suaranya cukup jelas ya, nggak apa-apa ya. Ini suaranya sempat keputus juga. Sama putus juga. Ya sampai di mana tadi? Ada hilang banyak nggak? Yang apa? Contoh baik apa gitu? Tapi contohnya. Oke, saya balik ulang. Ini lagi putus-putus lagi. Oke, putus-putus. Sekarang udah oke belum? Masih? Oke? Oke. Saya ulangin lagi ya. Contohnya gini, ya. Firman Tuhan ada yang berkata, misalnya jangan bercerai. Kenapa bercerai benci Tuhan? Tapi ada ayat lain yang mengatakan bahwa boleh bercerai kecuali, gitu kan. Nah, orang-orang yang demikian, dia akan mencari pasal-pasal pengecualian, pasal-pasal perlawanan. Itu bahaya. Satu. Ya. Yang kedua, ini yang paling bahaya yang kedua. Pada saat kita ditegur, dibentuk Tuhan gitu melalui siapa aja, belum tentu orang negur kita orang benar loh. Kadang-kadang misalnya, kadang-kadang gitu kalau kita lagi kepahitan sama sahabat kita ngeselin, kadang-kadang dia akan menyampaikan hal yang benar, gitu. Tapi karena kita udah blocking mind, karena kesel sama dia, kita nggak berubah hidup kita kebenaran itu. Nangkap saudara ya. Nah, yang ketiga lebih parah lagi, ada orang yang ditegur oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dikesampingkan kebenaran firman Tuhan, yang dibuat apa? Dia mencari dosa yang menegurnya. Enggak, lu dulu juga pernah buat A, lu buat B, buat C. Ya. Nah, orang-orang ini yang saya sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dalam kebenaran firman yang saya sampaikan di dalam beberapa khotbah saya bilang, jangan jadikan dosa orang lain untuk alasan kita berbuat dosa. Dan nggak sedikit orang-orang demikian. Jadi dia membuat satu alasan yang logis, yang manis. Kenapa? Karena lu aja berdosa, terus lu ngatur gua yang supaya hidup kudus dah. Sedangkan kekudusan itu pribadi, lepas pribadi. Pertobatan itu bicara tentang pribadi, keselamatan itu bicara tentang pribadi, berkat bicara tentang pribadi. Tapi banyak anak-anak Tuhan gitu ya. Tadi saya sampaikan dia beralasan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena orang-orang lain berbuat dosa, ini dosa yang wajar. Misalnya di era zaman sekarang, semua orang pacaran berhubungan seks, ya kalau gitu wajar dong berhubungan seks pada saat pacaran. Ya, dosanya orang lain dibawa-bawa menjadi satu kewajaran dalam kehidupan kita. Semua orang wajar kok punya pasangan pria sama pria atau wanita sama wanita. Wajar kok. Itu cipta Tuhan yang ciptakan. Excuse, banyak excuse. Jadi
Saya senang dengan bahasa KCC, Bu Meg selalu bilang, alasan selalu benar, ya memang selalu benar. Kalau engkau punya alasan, kalau anggap alasan itu benar, itu jadi kebenaran buat kamu. Tapi ketika engkau merendahkan hati, membuka diri kepada firman Tuhan, ternyata kebenaran itu banyak. Kebenaran itu bicara tentang kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan, tentang ketaatan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran, kebenaran itu bicara tentang apa? Kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan, tentang ketaatan. Ketaatan tentu terhadap firman, saudara. Dan hari-hari ini saya melihat makin hari banyak anak-anak Tuhan makin jauh. Yang uniknya lagi gitu ya, tidak mengikuti, tidak sama sekali. Pada saat situasi sulit, dia udah nggak ke gereja, nggak cari Tuhan, nggak berdoa, dia merenung, menangis, dan sebagainya. Ya, bahkan lebih parah lagi ada yang lari untuk berbuat dosa. Terus Kain itu tanya, hal-hal demikian gimana Kak? Bener nggak di hadapan Tuhan? Jawab saya enggak. Ketika kita setia, Tuhan akan bawa kita dikatakan ke padang rumput. Tuhan akan pelihara kita. Hanya saja pertanyaannya adalah, kitanya mau atau tidak dipelihara sama Tuhan. Dua hal yang berbeda ya. Jadi hal yang pertama adalah Tuhan mau pelihara kita, Tuhan punya rencana sama kita. Cuma hal yang kedua, kitanya mau dipelihara dan mau mengikuti rencana Tuhan atau enggak. Atau rencana kita sendiri. Makanya ada beberapa orang nggak bisa ikut Tuhan. Kenapa? Karena terlalu capek sakal diri ikut salib. Ya, dia nggak mau mengikuti aturan-aturan yang Tuhan telah tetapkan. Mengikuti jalan-jalan yang telah Tuhan berikan. Gitu. Bahkan beberapa dari orang-orang tersebut dia menganggap rendah penebusan Tuhan. Jadi memang ada dua hal yang berbeda antara pengertian kita mengenal Tuhan dengan mau mengerti tentang Tuhan. Mengenal, semua orang bisa mengenal. Tapi yang mengerti dan melakukan kehendaknya, nggak tahu siapa bisa. Contoh konkretnya gimana Kak? Misalnya contohnya bapak saya sukanya makan bakso. Tiba-tiba saya ke rumahnya, saya pikir spaghetti itu enak. Saya bawa paksa bapak saya makan spaghetti. Pak, spaghetti ini enak. Tapi bapak saya maunya bakso. Tapi kita paksa dia makan spaghetti. Yang salah siapa? Nah, kamu coba timbang sendiri. Ya, kenapa? Karena udah jelas-jelas bahwa setiap orang itu memiliki kesukaan yang berbeda. Apalagi Tuhan kita, dia punya pattern yang berbeda. Cuma bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan? Itu nggak bisa. Makanya ketika kita ngaco-ngaco, pasti ada pendukungnya. Dan siapa pendukungnya? Ya roh jahat. Roh jahat itu mendukung kita. Tapi seringkali umumnya anak-anak Tuhan kalau jatuh bilang gini, gara-gara iblis, gara-gara bisikan, ya kan, gara-gara orang lain, tapi dia tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri. Setuju ya? Orang lain, dia selalu berbicara punya mental korban yang luar biasa. Ini gara-gara kamu sebagai suami nggak baik dan sebagainya. Misalnya udah istri. Kalau dia anak, ya gara-gara bapak gua, A, B, C, D, F, dia punya bapaknya disalahin semua. Gara-gara Tuhan menaruh gua di dalam kandungan ibu gua jadi begini dan segitu. Kalau ibu gua misalnya Ibu Iriana, istri Presiden Jokowi, gua pasti jadi anak presiden. Ibunya disalahin gitu ya. Atau gara-gara kamu jadi pasangan suami saya, hidup saya susah. Nah, terlalu banyak gara-gara. Selalu benar begitu. Kenapa? Karena kalau kita mencari alasan, ada banyak alasan kita bisa buat untuk menyalahkan apa, menyalahkan keadaan. Dan itu kalau saya sampaikan, itu orang-orang punya mental korban yang nggak akan berubah hidupnya. Orang-orang yang demikian jangan pernah merasakan keselamatan. Nggak bisa. Dia jangan-jangan dia bilang percaya, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak banget anak-anak Tuhan demikian. Dia bilang, oh iya saya percaya di dalam Tuhan, saya mengikuti jalan-jalan Tuhan, tapi ternyata hatinya nggak benar-benar percaya. Dia datang ke ibadah-ibadah, tapi setelah keluar ibadah, hidupnya tidak berubah. Saya beberapa waktu yang lalu saya sempat berpikir gitu ya, banyak kalau ada pendeta yang enak, ada yang nggak enak, kita senang bisa milah-milahin ya. Kita senang kalau bisa datang di pendeta enak, kalau enggak ya kita datang ke pendeta nggak enak, kayaknya harusnya gimana gitu, menghakimi terus. Dan saya bilang, ya itu yang perlu dilatih terkait dengan kerendahan hati untuk kita belajar mendengar. Kenapa? Karena manusia berpikir bahwa, lo kan adik gue, nggak mungkin lo bicara tentang firman Tuhan lo benar. Gue tahu hidup lo dari kecil. Ya kan? Gue tahu lo kan adik rohani gue. Jadi nggak mungkin lo tentang benar. Gue tahu kok lo dari bagaimana. Pertanyaannya, apakah itu yang berkenan? Tidak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan ketika Tuhan bicara melalui hamba-hambanya, kita nggak akan pernah bisa merasakan atau memilih
hamba yang benaran, tidak, atau bagaimana, enggak. Pegangan kita firman Tuhan, dia lucu atau enggak lucu, kita tetap pegang firman Tuhan. Ketika hal-hal yang disampaikan oleh dia baik, hidup kita akan berubah kok. Gitu. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan belakangan ini ya. Dulu saya termasuk orang yang terpana dengan, mohon maaf, Putus-putus, salah Kak. satu akun Instagram yang namanya Gereja Palsu. Tahu ya? Jadi saya termasuk salah satu, oh ya benar juga, benar juga. Dilogis-logisin benar gitu ya. Tapi belakangan saya, Tuhan minta ampun, Tuhan saya salah. Kenapa? Karena saya menaruh fokusnya terhadap hal yang salah. Fokusnya terhadap kelemahan hamba-hamba Tuhan. Ya kan, pastor install, dan sebagainya. Saya menaruh fokus kepada hal yang salah. Padahal, kalau kita gali, firman-Nya luar biasa memberkati kita. Firman-Nya bisa membangun kita. Firman-Nya berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita mencuplik-cuplik, mengambil sebagian-sebagian, menganalisa, berpersepsi, materi persepsi ya, akhirnya kita dosa. Dengan apa? Dosa pikiran. Yang harusnya kita sendiri nggak perlu jatuh ke sana. Gara-gara apa? Cara yang salah berpikir. Oh, gereja A begini-gini, gereja B begini-gini, Tuhan begini-gini. Itu orang-orang butuh set free. Makanya basic terbesar dari set free sendiri adalah bicara tentang bukan orang lain, tetapi hati kita. Dan hati kita bicara tentang kerendahan hati untuk mengakui. Pengertian akan Tuhan, Tuhan berikan pada saat kau takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan, kau akan berpikir bicara tentang menjadi hakim atas sesamamu atau orang lain. Kau akan bicara tentang kebenaran tanpa perlu menyindir orang lain. Saya mulai nangkap Tuhan. Nggak perlu kita sebut nama merek A, B, C. Gitu. Untuk apa? Untuk membenarkan diri. Ya sebut aja kebenarannya sendiri tanpa harus menghakimi orang lain. Kenapa nggak begitu? Tapi banyak hamba-hamba Tuhan atau akun-akun Instagram belakangan ini, dia mencari kelemahan hamba-hamba Tuhan, mencari kelemahan gereja-gereja Tuhan. Dan menghakimi mereka, terus memberitakan tentang kebenaran. Kebenarannya bagus, is so good for me ya. Kebenarannya bagus, firman Tuhannya bagus, benar. Tapi ternyata dia memakai yang baik, lihat cara iblis. Dia memakai yang baik atau terlihat baik untuk membuat kita jatuh. Nangkap ya saudara ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ini dimakan, buah ini dimakan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang tidak dewasa secara rohani. Dia akan berpikir negatif thinking tentang hamba-hamba Tuhan. Mereka akan berpikir gitu negatif thinking tentang gereja-gereja dan akhirnya apatis terhadap gereja. Nangkap saudara? Dibilang, oh semua gereja sama aja, semua hamba Tuhan sama aja, tidak ada yang baik. Ya, kalau kita mandang itu dari hal yang negatif. Makanya saya katakan ketika kita mengenal set free, kita nggak bicara tentang orang lain, tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena buah kita harus dimakan oleh orang lain. Pertobatan kita harus dimakan oleh orang lain. Pertobatan kita harus dinikmati oleh orang lain. Dan buahnya adalah buah-buah. Dan itu butuh kerendahan hati 100%, saudara. Saya berlatih kerendahan hati itu luar biasa. Tuhan lagi bentuk saya, ngancurin saya, membentuk saya, membulatkan saya. Ya, saya harus melepaskan pikiran saya. Kalau kamu ngaco lagi, harus dilepasin lagi. Ngaco bukan berarti saya sedang dalam kondisi stres atau enggak. Tapi kalau kita punya persepsi yang salah, ngilangin persepsi itu susah. Ya kan? Kenapa? Karena cenderung persepsi itu timbul karena pengalaman. Artinya apa? Untuk memberesin pengalaman, memberesin persepsi, memberesin pikiran kita yang salah, itu kita butuh Tuhan. Dan nggak mudah, saudara. Gitu. Dan akhirnya apa? Kita fokus sama dosa orang lain, bukan sama dosa diri kita sendiri. Dan itu yang kita harus lawan. Gitu. Makanya meskipun saat ini banyak orang percaya sudah ditebus dengan darah yang mahal dan sangat berkuasa, faktanya sampai hari ini ya nggak sedikit dari mereka yang kembali kepada kehidupan lamanya. Padahal pada saat Yesus mati di kayu salib kita mengaku dosa, pengampunan itu sekali untuk selamanya. Dan pada saat itu kita dibebaskan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Ya. Tapi kalau kita tidak jaga dengan baik, faktanya, kita kembali kepada dosa lamanya, terseret kehendak daging, bahkan melakukan hal yang lebih jahat dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kehidupan kita sendiri di hadapan Tuhan. Saya berpikir sama diri saya. Waktu saya berbicara tentang perlombaan iman, kemarin saya tanya, kapan perlombaan iman itu dimulai?
Ternyata saudara, saya sampaikan dalam satu perumpamaan. Pendaftar perlombaan itu mudah. Setuju nggak? Setuju ya? Misalnya ada juara dunia badminton di lingkungan RT. Oh, juara badminton di lingkungan RT. Gitu ya. Ya daftar untuk jadi pemain gampang, datang aja ke PRT. Daftar, Pak, saya mau daftar dong jadi pemain. Gitu kan. Pada saat seleksi nanti menang kalah kan bukan tergantung pendaftaran kita. Nangkap saudara ya. Jadi pada saat saudara mau ikut dalam satu pertandingan maraton, mau sprinter, mau tingkat pot, tingkat nasional dan sebagainya, itu mudah. Ya daftar aja ikut seleksi dulu. Gitu penuhi syarat-syaratnya. Mudah. Tapi bagaimana caranya untuk bertahan sampai jadi juara di tempat itu? Itulah yang saya bilang pertandingan iman. Keselamatan itu mudah. Dari Yesus itu gratis dan anugerah, dikatakan grace. Tapi untuk bertahan di dalam keselamatan, untuk dapat bertahan di dalam takut akan Tuhan, untuk dapat bertahan untuk di dalam kesiapan rohani kita dan bertumbuh di dalam Tuhan, itu yang nggak mudah, saudara. Akhirnya apa? Ya, banyak orang Kristen jatuh, berbuat dosa, dosanya lebih banyak. Kenapa? Karena firman-Nya udah bilang, kalau ketika iblis diusir dalam satu manusia, dia cari temannya di bawah ini. Kalau kita pada saat kita tidak membentengi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan secara penuh, ikut Tuhan jadi capek. Kalau kita tidak membentengi pikiran kita secara penuh, menyerahkan hidup kita secara penuh, mematikan kedagingan kita secara penuh, ikut Tuhan capek banget. Kenapa Kak Andrew bisa bilang capek banget? Karena pada prinsipnya ngikut Tuhan itu hanya bisa bicara tentang bayar harga. Ya. Pertanyaannya di sini, siapa di sini yang lebih senang bayar dibandingkan menerima duit? Nggak ada. Semua orang senang menerima duit, tapi ketika keluar duit, bayar harga, nggak ada yang mau. Apalagi bicara tentang kesetiaan di dalam Tuhan. Yang notabene, beberapa orang Kristen merasa, kok badai hidup saya nggak berhenti-berhenti. Ternyata ikut Tuhan lebih capek, lebih banyak badainya. Mereka banyak yang menyerah. Akhirnya, saya katakan, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang ditawan oleh si jahat. Gitu. Kenapa ditawan? Karena dia punya pikiran yang salah. Makanya, saudara, ketika kita ngikut Tuhan, yang pertama harus kita benerin adalah cara berpikir kita. Kalau kita punya cara berpikir benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, itu yang akan menyelamatkan kamu. Firman-Nya bilang apa? Barang siapa? Di 1 Yohanes 2:6, coba bisa lihat. Barang siapa mengatakan iya, ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Itu ada di 1 Yohanes 2:6. Dan kalau kita sendiri nggak mau hidup seperti Kristus setelah hidup, yang mana? Kristus itu hidup dibagi 3 hal. Komunikasi bersama dengan Bapa, bicara tentang ketaatan. Ya. Jadi ada komunikasi, ada ketaatan, dan terakhir dia bicara tentang firman. Hidupnya cuma untuk komunikasi sama Tuhan, hidupnya hanya untuk bicara tentang ketaatan bersama dengan Bapa, hidupnya hanya untuk menjadi pelaku firman. Oke, kita baca satu perikop yang menarik nih. Kita lihat. Itu ada di Matius. Oke, Matius 1 ayat 22. Boleh dibaca, Stephen? Kak. Halo. Halo, Kak Andrew. Silakan, Stephen. Halo, Matius Kak. 1 ayat 22. Halo, kedengeran nggak? Suaranya nggak kedengeran. Sebentar. Halo, Kak Andrew. Ya. Halo. Ya, oke, dengar. Matius 1 ayat 22. Matius 1 ayat 22. Nggak, sebelum aku bacain, Kak. Tadi 3 hal itu apa? Komunikasi, ketaatan, sama apa? Firman Tuhan. Ketaatan dan menjadi terakhir melakukan firman Tuhan. Ya. Oke. Matius 1 ayat 22. 22 ya, Kak? Ya. 22 dikit doang loh, Pak. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Hal itu terjadi dikatakan apa? Supaya genaplah yang firman Tuhan. Oke, ini sedikit ya. Eko, coba baca Matius 2 ayat 17.
Sis Silakan 2 Kak. 17. Ya, Ya. bentar ya, Kak. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Oh, lihat, dengan demikian genaplah. Oke, kita bicara udah genap sekarang, Karen. Ya. Matius 4 ayat 14. Matius 4 ayat 14. bentar, Kak. Matius 4 ayat 14. Ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan terakhir, nih kita baca lagi Eko, Matius 5 ayat 17. Ini masih banyak ya, Ya, tapi nanti kita akan mengerti dari ayat yang sini. oke. Silakan Eko. Matius 5. 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa Oke. Janganlah kamu menyangka bahwa datang untuk meniadakan hukum untuk menggenapinya. Ya, lihat. Melainkan dia datang untuk menggenapi. Lihat, kehidupan dia bicara tentang genap itu menggenapi itu isinya hidup Yesus itu cuma untuk menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Keren nggak sih? Jadi panggilan Yesus itu sendiri datang ke dunia untuk menjadi penggenapan akan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan kita, firman-Nya ngomong apa, bukannya harusnya kita pada saat kita mau berbuat dosa, tidak, saya tidak melakukan dosa, supaya apa? Supaya genaplah yang Tuhan katakan bahwa anak-anaknya takut akan Tuhan akan dipelihara. Oh, kita berani nggak bilang gitu? Kita mau menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan, menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan. Saya mau takut Tuhan, saya mau dipelihara Tuhan. Ya kan? Saya mau takut Tuhan, kenapa? Karena Galatia 2:20, hidupku bukan milikku lagi. Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Berani nggak kita bilang gitu? Menggenapi artinya mentaati setiap janji-janji Tuhan. Kita nggak tahu. Oleh sebab itu, banyak orang nggak bisa masuk ke dalam keselamatan, bukan karena nggak ada pintu keselamatan, tapi dia nggak mau masuk dalam pintu keselamatan. Gitu. Bukannya pintu itu kecil, enggak. Lebih tepatnya karena pintunya nggak asik buat dagingnya dia. Pintunya tidak membuat dia merasa bisa diterima di lingkungan dia, terutama lingkungan sekuler. Makanya jangan jadikan dunia, pergaulan kamu, menurunkan standar kamu dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang set free, poin pertamanya adalah bicara tentang kerendahan hati. Itu nggak bisa ditawar. Oke. Terus, bagaimana cara iblis bekerja gitu ya? Merasuk terutama. Dan menjadikan kamu tawanan dan hambanya. Hamba iblis. Bagaimana caranya iblis bekerja, masuk ke dalam manusia dan menjadikan kau tawanan? Lihat, iblis memakai segala hal yang terlihat baik. Bahkan di dalam bidang-bidang rohani. Ya kan, waktu saat Yesus dicobai aja, sebab firman-Nya berkata bahwa engkau akan ditangkapnya oleh para malaikat, kan gitu kan. Dia pakai firman Tuhan, kutipan-kutipan tersebut. Gitu. Makanya di dalam kehidupan kita, ya iblis lihat pakai hal-hal yang terlihat baik untuk menyesatkan kamu. Terutama untuk anak-anak yang lagi takut Tuhan ya. Tapi apakah demikian? Kak Andrew, Ya. Halo? halo Kak. Boleh nanya Ya. nggak? Boleh. Boleh nanya nggak Kak? Boleh. Boleh. Tadi Kak Andrew bilang jangan sampai pergaulan kita itu menyakiti kita gitu ya kayak. Ya. Sedangkan kita ada di fakta di mana ini yang mau kita bagikan, ini yang kita mau tunjukkan ke lingkungan sosial kita atau sekitar kita itu pasti sesuatu yang nggak asik buat mereka. Dan which is aku rasa kita semua ngerti tentang itu sampai poin ini ya. Kedengeran Kak? Kedengeran, sip. Oke. Nah, yang aku mau tanya, seandainya kita tetap dengan apa yang kita pelajari itu berperilaku. Jadi kayak aku tuh melihatnya dengan kita
yang nggak buat mereka kayak Steve, putus-putus, ya. Steve. Di aku putus-putus, tempat lain putus-putus nggak? Berpendapat seperti itu. Ketika kita tetap Di aku putus-putus, tempat lain masih putus-putus nggak? Nggak ya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa ulang ya, Kak, ya? Pakai chat boleh, Steve. Pakai chat boleh kali. Ya, kalau pakai chat boleh kali ya, kalau mau pakai chat. Tadi Kak Endro nangkepnya mana? Ya, Kak Endro tadi nangkepnya sampai mana? Saya sampai dengan bergaul terus putus gitu. Oke. Aku coba di chat ya, Kak ya. Lanjut dulu, Ya. Kak. Ya, oke. Nah, bagaimana cara iblis masuk ke dalam manusia menjadikan tawanan? Yang pertama, yang paling sering adalah mengembalikan kita dulu ke dalam sifat lama kita. Ya. Kita punya hobi-hobi yang menyakiti hati Tuhan pada saat kita belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan cara paling iblis adalah, ya dia akan bawa kita ke sana. Kenapa? Lu kan udah pernah di sana, ya udahlah, nggak ada bedanya. Dan pada saat kita terbiasa, kita melihat bahwa hal itu bukan lagi menjadi satu dosa, tapi menjadi satu lifestyle. Itu sangat menakutkan sekali, saudara. Ya. Jadi ketika saudara menghidupi hal-hal yang sebagaimana dikatakan oleh si iblis, karena pikiran saudara, persepsi saudara, dampaknya apa? Ya, dampaknya saudara akan jatuh ke dalam dosa lama. Gitu. Terus yang kedua, kapan iblis bisa masuk dan menjadikan kita tawanan? Ya pada saat kita mengandalkan diri kita sendiri, tetapi tidak pernah mengandalkan karya dan kuasa salib. Gitu. Di situ iblis sudah mendapatkan satu step langkah untuk menang. Kenapa? Karena tahu firman Tuhan berkata bahwa kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Wow. Jadi kecenderungan hati setiap manusia adalah berbuat dosa. Artinya apa? Nggak perlu diapa-apain juga kita buat dosa. Itu iblis cuma makin dorong aja. Nah, banyak anak-anak Tuhan, pada saat jatuh dia nyalain iblis, tapi nggak mau berkoreksi diri. Inilah yang membuat kita hidup di dalam lumpur dosa. Oke. Jadi pada saat anak-anak Tuhan tidak mau berbenah diri, tidak mau pernah mengkoreksi diri, tidak pernah mau salah di hadapan Tuhan, mau yang taunya benar aja. Ini yang membuat anak-anak Tuhan hidup di dalam lumpur dosa. Artinya bagaimana kayak itu? Artinya bahwa dia keselamatan itu susah, karena keselamatan bicara tentang free will manusia. Keselamatan untuk mengikuti Tuhan, itu ada keselamatan terkait dengan bayar harga dan pikul salib. Kak Andrew pernah nggak gitu? Pernah. Terus menghidup itu? Tidak. Ketika Tuhan sudah sadarkan, Tuhan ingatkan, Tuhan didoakan oleh sahabat-sahabat, pada saat itu kita harus berbalik arah, langsung 180 derajat. Nggak boleh pakai mikir. Kenapa? Karena pertimbangan yang dunia berikan, hal-hal tersebut enak dan nyaman. Cuma pertanyaannya adalah, mau nggak kita mengikuti Tuhan? Ya. Dan ya tadi sampaikan pada saat kita sebelum kelas set free, banyak orang Kristen nggak tahu tuh bagaimana caranya melepaskan diri dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan tersebut dan kuasa-kuasa dari roh jahat. Kenapa? Karena lawannya udah bukan lagi pikiran. Pikiran tuh hanya output. Tapi peperangannya adalah peperangan roh, terus kuasa roh jahat, terus kita nggak pernah berjaga-jaga dalam roh, terus kita bisa tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Jadi saya kalau buka celah, satu kali aja misalnya, misalnya ada seksi loto, mata melotot terus diterusin gitu ya. Itu sepanjang hari, serangan akan ada. Terus kalau kita nggak segera patahkan, putuskan pada saat itu juga, besok akan terulang lagi. Gitu. Dan pada saat kita lakukan lagi, besok akan berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita ngerasa hal itu nggak dosa. Tapi kita mulai diikuti oleh kehendak daging kita. Diikat dan diikuti oleh kehendak daging kita. Oke, pertanyaan dari Stephen. Saat kita dianggap nggak asik di sekitar kita, dan itu normal buat kondisi kita, apakah kita nggak berdampak buat mereka? Karena yang aku lihat dalam kondisi kita itu cenderung dijauhi, dan respon mereka cenderung nggak menunjukkan kita berdampak buat mereka. Simpel lagi nih. Pada saat kita masuk dalam satu pergaulan dan pergaulan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, otomatis kok kita akan dijauhi. Misalnya kamu datang kepada perkumpulan cemooh gitu, sedangkan kita nggak suka cemooh, otomatis kita akan dijauhi. Makanya Tuhan bilang carilah perkumpulan perkawanan yang sepadan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan.
Dan pada saat kau masuk situ bukan dijauhin, kau akan belajar, kau akan bertumbuh, kau akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya ada satu kesempatan saya malu sama Tuhan dan saya lagi bertobat itu ya. Itu saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan waktu itu gini, saya kan ada komunikasi dengan cara istri saya gitu. Tiba-tiba mungkin istri saya lagi satu dengan hal, dia menghidupi gitu cara kata-kata yang salah misalnya ya, kata-kata sia-sia. Dia bilang, wah, kampretnya begini-gini gitu kan. Terus dia marah gitu. Terus untuk membuat hatinya itu terikat sama saya gitu, saya ngikutin dia. Tapi hati saya nggak nyaman. Roh di dalam saya nggak nyaman ngikuti cara-cara orang dunia. Terus apakah artinya saya harus jauhi istri saya? Enggak, saudara. Pada saat saya coba-coba ngikutin, iya kampret itu orang itu, mulut saya pun rasanya berat mau ngomong gitu. Nggak bisa gitu, keluar tenggorokan itu ya. Artinya apa? Ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam hatimu, kau akan menjaga setiap kata-kata sia itu nggak keluar dari mulut. Dan kata-kata itu berasal dari dalam hati. Oleh sebab itu hati-hati dengan kata-katamu. Kenapa? Kalau engkau mengeluarkan kata-kata negatif, hatimu lagi penuh dengan negatif. Dan ini nggak bisa dimengerti oleh semua orang. Kenapa? Karena semua orang merasa, oh ya dia punya kebebasan untuk berpendapat dan sebagainya. Enggak. Ketika bicara tentang anak Tuhan, anak Kristus, kebebasan kita sudah kita serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena dulu yang kita anggap kebebasan, ternyata kita adalah tawanan dari si jahat. Kita adalah tawanan dari si iblis. Sedangkan Tuhan Yesus memberikan kebebasan yang sesungguh-sungguhnya dalam hidup kita. Cuma pertanyaannya adalah, kita mau nggak hidup di dalam kebebasan yang Tuhan berikan? Kita mau atau tidak setia di dalam kebebasan yang Tuhan percayakan? Itu kembali kepada kita, saudara. Dan kebebasan itu gratis. Tapi ternyata kebebasan itu ada harga yang harus dibayar. Sebenarnya dibayar harga bukan untuk membeli kebebasan, tidak. Supaya kita bayar harga, supaya kita tidak kembali lagi di penjara oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Itu dua hal yang berbeda ya, saudara ya. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi kebebasan yang saudara miliki itu tidak dibeli. Tapi kenapa kalian bayar harga? Kalian bayar harga supaya kalian tetap berada di dalam kebebasan itu. Amin, saudara. Oke. Oleh sebab itu, bagaimana cara melepaskan ikatan kuasa kegelapan yang berkuasa dari si jahat? Yang pertama-tama dia akan mematikan fungsi roh kita, lalu dia akan menguasai fungsi jiwa kita, dan terakhir tentunya dia akan menguasai tubuh kita. Dan pada saat itu semua berbalik. Semuanya itu akan dipenuhi oleh kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah. Kita berbalik sekarang mengikuti jalan si jahat, kita akan menjadi tawanan secara sepenuhnya. Inilah kenapa banyak anak-anak Tuhan harus segera dibebaskan. Gitu. Kenapa? Karena dibiarin semakin lama lagi. Makin lama dibiarin lagi kita masuk ke dalam jebakan si iblis. Mulai dari roh kita udah kita padamin, bukan roh kita diambil iblis, tapi roh kita padamin. Terus jiwa kita bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak kita. Terus bicara tentang tubuh kita, dikuasai si iblis. Just a matter of time that akan muncul namanya manifestasi dari si jahat. Dan kita jangan berpikir bahwa manifestasi itu hanya sekedar terbatas kepada kesurupan. No. Ya, manifestasi itu bukan cuma kamu kesurupan dan sebagainya, enggak. Tapi engkau menghidupi dosa dan berpikir bahwa dosa itu bukanlah suatu dosa. Itulah manifestasi terjahat yang iblis pernah tanamkan dalam hidup kita. Pada saat engkau melakukan dosa, menghidupi dosa, dan melihat itu menjadi satu hal yang wajar, dan bukan menjadi dosa. Itulah saudara sudah masuk di dalam satu jebakan iblis yang luar biasa. Misalnya bagaimana? Misalnya gitu ya, orang dunia bilang, oh ini common nih, kita nih, di dalam satu pernikahan punya pacar lagi, punya istri 2, punya istri 3, dan seterusnya. Ya, kita bisa cari 1000 ayat untuk pendukung gitu. Oh ya, Salomo punya 1000 selir ya gitu, bisa punya banyak alasan untuk bikin bikin kita berbuat dosa, bisa. Tapi ketika itu tidak dikehendaki Allah, enggak tunggu waktunya aja. Bukannya Tuhan menghukum kita, enggak, tapi kita mengambil kutuk. Kenapa kita Tuhan enggak pernah kutuk? Kan dikatakan di kepadamu kuperhadapan apa? Berkat dan kutuk. Berkat apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Ya. Bagaimana dengan kutuk? Ya kalau engkau enggak mendengarkan. Jadi gini, padamu kuperhadapan tangan kanan dan tangan kiri, lu mau ngambil yang mana? Kamu pilih kan, ambil tangan kanan, tangan kiri, kan kita pilih. Dan pilihan itu ada pada saudara hari-hari ini. Makanya
kalau ini kita hidupi, dosa-dosa itu kita hidupi, itu akan bermanifestasi. Dan akhirnya, hidup kita digerakkan oleh jiwa kita yang which is adalah perasaan dan pikiran kita, semua yang logis, semua yang enak, yang nyaman, itu yang akan menggerakkan kehidupan kita. Dan lebih dari itu, pada saat itu tubuh kita akan mengikuti perintah jiwa kita, nggak lagi masuk dalam perintah roh kita. Roh itu bicara tentang kebenaran firman Tuhan, sebab perkataan-perkataan katakan kepadamu adalah roh dan hidup firman Tuhan. Artinya apa? Roh itu nggak mau memerintah hidup kita lagi. Kenapa? Karena kita nggak mau dengar. Dia berbicara, kita nggak mau dengar. Kita memikirkan apa yang nyaman bagi perasaan hati kita, apa yang nyaman bagi logika kita, ya kan? Apa yang nyaman bagi keinginan daging kita. Itu bicara tentang percabulan, berbicara tentang romantika yang salah, berbicara tentang apa lagi, mata keinginan hati yang salah, berbicara lagi tentang kenyamanan mulut yang salah, perkataan dan sebagainya, berbicara tentang perbuatan yang salah, berbicara tentang kelakuan hidup yang salah. Itu yang akan memenuhi hidup kita kalau kita tidak segera mengaku dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dikatakan pada saat itu kita nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena kita menghidupi itu dan menikmati itu. Dan kapan kita bisa menyelamatkan itu semua? Jiwa yang tercemar itu cuma bisa diselamatkan dan diperbarui dari waktu ke waktu melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Seperti tadi dikatakan di awal saya sampaikan bahwa bicara tentang keselamatan itu bicara tentang penggenapan terhadap firman Tuhan. Artinya kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bicara tentang komunikasi dan yang terakhir bicara tentang ketaatan. Ya, ketaatan itu apa? Setia terus. Kenapa perlombaan itu butuh ketaatan? Perlombaan itu butuh kerendahan hati untuk mengikuti setiap aturan di dalam perlombaan. Contoh yang paling gampang di dalam aturan tinju. Boleh nggak tiba-tiba kamu nendang? Nggak boleh. Pada saat kamu tendang, pada saat itu kamu didiskualifikasi, dikeluarkan dari perlombaan. Demikian juga ketika bicara tentang firman Tuhan, kehidupan kita, orang percaya adalah kehidupan di dalam satu perlombaan. Pada saat kamu mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu segera masuk dalam perlombaan. Cuma berapa lama kamu dalam perlombaan, inilah yang menentukan kita masuk pada garis finish atau tidak. Kenapa? Kalau kamu bosan dengan aturan-aturan terdapat dalam perlombaan, kau akan keluar dari perlombaan. Dan pada saat itu ya susah. Bagaimana lagi? Kau akan ulang lagi dari perlombaan, start awal lagi. Kalau itu pun kau sadar, kalau enggak ya kita nggak pernah tahu. Makanya hari-hari ini anak-anak Tuhan, terutama yang udah di level murid seperti saat ini, kesadaran itu cuma bisa dibangkitkan dengan roh dan kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati saya garis bawahi terus kata-kata kerendahan hati. Kenapa? Karena tanpa kerendahan hati, kau nggak akan bisa menerima kebenaran. Kita tidak pernah tahu kebenaran itu akan disampaikan oleh siapa. Tapi sometimes kebenaran itu akan disampaikan oleh orang-orang yang kita nggak mengerti, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Tuhan berbicara melalui mereka? Dan pastinya kebenaran firman Tuhan bicara tentang firman Tuhan. Contohnya paling gampang gini. Waktu itu anak saya, paling kecil, si Sasa pernah tegur saya. Dia bilang, Papa nggak boleh begitu. Karena Tuhan Yesus bilang Papa harus sebagai pemimpin rumah tangga, jadi imam dan sebagainya. Pada saat itu saya kaget dan saya shock. Keluar dari mulut anak saya. Lihat, kalau saya menganggap anak saya sebelah mata, saya nggak mau ngerti dia gitu, saya maunya nangkep dia, coba udah anak kecil tahu apa sih, cuma berpikir begitu doang. Kira-kira kebenaran yang disampaikan oleh anak saya akan menyelamatkan saya nggak? Kira-kira kebenaran yang disampaikan anak saya menyelamatkan saya nggak? Tentu nggak akan bisa. Enggak. Kebenaran itu akan menyelamatkan saya ketika saya merendahkan hati untuk mendengar dia. Ternyata Tuhan bisa pakai dia. Dan mungkin Tuhan akan pakai orang-orang yang membuat kita terlihat menyebalkan. Kita nggak pernah tahu. Oke? Dan oleh itu, pada saat ini, peperangan menjadi semakin berat karena apa? Karena kita seringkali melakukan bukan yang kita kehendaki aja, tapi yang daging kehendaki. Kita baca firman-Nya di Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Ya. Boleh siapa bantu baca? Galatia 5 ayat 17. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu lagi.
Lihat. Dua hal ini bertentangan sehingga kita tidak melakukan apa yang kehendaki. Kadang-kadang kesadaran untuk pertobatan itu ada ya. Nangkap ya? Saya tahu saya salah, saya tahu saya harus bertobat. Sering ya kita berpikir gitu ya? Saya tahu saya nggak boleh ngomong kata-kata gitu, saya harus bertobat. Kalau bicara tentang firman Tuhan, saya harus minta maaf duluan. Sering ya? Nangkap ya? Saya tahu saya harus menghormati orang tua saya, sehingga saya harus berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya harus mengampuni dan segera minta maaf sama dia walaupun saya benar. Tahu ya? Tapi dikatakan, kalau kita hidup dalam dosa, keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh, dan daging itu akan pasti menang. Kenapa? Karena kita tidak pernah melatih roh kita. Melatih ketaatan terhadap daging kita. Kita tidak memperkuat roh kita, melatih roh kuat kita sehingga kuat, sehingga dia bisa menguasai daging, sehingga ketika daging itu dikuasai, tentunya ada ketaatan buahnya. Makanya, untuk ikut Tuhan, satu hal yang perlu kau lakukan adalah mati setiap hari. Tangkap ya saudara. Bukan berarti kau harus bunuh diri setiap hari, enggak. Wah, saya ketemu lantai 2, lompat. Oh, gitu. Enggak gitu, enggak ya. Tapi satu hal yang saudara perlu ingat dan perlu ketahui adalah bicara tentang ikut Tuhan adalah mati setiap hari. Ya. Itu ya bicara tentang Roma 6 itu. Ya, ayat 6 sampai 18. Kau telah mati bagi dosa. Kapan? Setiap hari. Ketika kau dosa itu mau coba bangkitin kau untuk melakukan dosa lagi, kau harus matikan lagi. Makanya kita coba baca di Roma 6 ayat 18 ayat 19. Roma 6 ayat 18-19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kudus. Amin. Ya, saudara. Ada hal yang harus kita ingat dan kita pahami dengan benar dan dengan sangat baik. Apa itu? Kau itu udah nggak ada hak atas tubuhmu sendiri. Pertobatan dan keselamatan cuma bisa dilakukan dengan penyerahan tubuh. Nangkap ya? Sekali lagi ya. Pertobatan dan keselamatan hanya bisa dilakukan oleh kita manusia pada saat kita berani menyerahkan tubuh. Oke. Makanya satu statement yang cukup menarik buat saya adalah kalau kita bicara mengikut Kristus, mau menjadi murid Tuhan, kau harus apa? Pertama, menyangkal dirimu. Yang kedua, memikul salibmu kapan? Setiap hari. Saudara tahu nggak kapan tuh salib dipikul? Tahu nggak? Kapan itu salib dipikul? Salib itu dipikul pada saat kita mau digantung mati. Ya, nggak ada tuh orang bawa salib itu jualan salib, nggak ada. Salib dipikul oleh manusia pada saat dia akan digantung mati. Ya. Jadi kita kalau bicara tentang salib, itu bicara tentang kematian, saudara. Dan apa dimaksud dengan memikul salib? Ya, mematikan kedagingan kita. Kita siap digantung mati di dalam kayu salib. Supaya roh kita yang dapat timbul. Supaya roh kita yang berkuasa. Makanya menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari. Kita mematikan itu semua. Nggak boleh, saudara. Pada saat saya misalnya mau berhenti main game aja gitu ya. Misalnya karena kuasa Roh Kudus, tiba-tiba makin ilfil. Tapi pada saat mau ini, logika saya berperang nih. Waduh nih game, kalau gue main uninstall aja, gue udah investasi di sini, waktu udah banyak, di level udah tinggi nih. Duit udah banyak nih, beli untuk diamond dan sebagainya ya. Dihitung-hitung ada 10 juta masuk nih. Logika saya bermain, perasaan saya jadi kacau. Ya, akhirnya kehendak saya, aduh nggak usah uninstall. Tapi ketika ngikutin Kristus, ya gue harus matiin. Salib. Uninstall aja, nggak usah pikir dulu. Dan itu bayar harga, saudara. Bayar harga yang nggak murah. Tapi itu yang kalau kita mau ikut Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita sangkal diri kita dan ikut salib kita. Nggak bisa lagi. Makanya kalau kita baca di firman-Nya di Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kalau kita nggak pernah mati, saudara, untuk Kristus, kamu nggak akan bermimpi untuk berbuah. Kenapa orang kamu aja masih menahan rasa nikmat kamu, terus kamu berharap kamu bisa menikmati buah? Gitu. Ingat, saudara, satu hal.
yang saya sampaikan terkait dengan dosa. Jangan pernah jadikan dosa, gitu. Jangan pernah jadikan dosa sebagai alasan. Jangan pernah jadikan keselamatan pada saat saudara diselamatkan, terutama setelah menerima kebenaran firman Tuhan, terus pengampunan diterima dari Tuhan, untuk kita lari dari akibat dosa. Nangkap ya, saudara? Jangan pernah jadikan alasan keselamatan, pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan untuk kita coba lari dari akibat dosa. Akibat dosa selalu ada. Gitu. Ya. Contoh konkretnya gimana, Kak? Contoh konkretnya gini, misalnya gitu ya. Ada salah satu anak gitu ya, udah pelayanan, dia singer gitu kan. Terus pacarnya misalnya WL gitu ya. Terus tiba-tiba mereka hamil di luar nikah, misalnya. Ya. Terus pada saat pengampunan tiba-tiba, oh ya karena sudah diampuni Tuhan, jadi saya boleh gugurin anak saya supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Boleh begitu? Enggak, saudara. Dan pada saat kau berbuat dosa, ya pada saat kau berbuat dosa, kau punya anak, pada saat itu harusnya anakmu bisa sekolah dengan baik, harusnya orang tuamu bahagia. Terus ngerasa kalau kita sudah terima pengampunan, kita paksa orang tua kita bahagia. Kita paksa, kita tanya Tuhan, saya kan udah terima pengampunan, kenapa anak saya nggak bisa sekolah dengan benar, Tuhan? Padahal karena kita punya anak, kita belum siap, kita nggak punya dana, kita nggak bisa bayarin dia sekolah. Terus kita nyalain Tuhan. Itu apa ada penyediaan dan sebagainya? Nggak bisa, saudara. Dosa selalu punya akibat. Ya, bisa besar, bisa kecil. Tapi pada saat itu kita harus merendahkan diri lagi, ya Tuhan, ini memang salah saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Kita minta kemurahan Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat akibat dosa itu semakin berkurang-kurang. Kita minta kasih karunia. Tuhan menghapuskan dosa kita, yes. Ya. Tapi setiap hal kita lakukan pasti ada akibatnya, dan akibatnya itu harus kita bayar. Dan kita bayar, kita minta cara bayar, kalau kamu nggak kuat, kamu minta kemurahan Tuhan untuk bayar itu. Amin. Kamu minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan boleh sampaikan pesannya, sampaikan isi hatinya kepada kamu. Supaya apa? Supaya engkau kuat menjalani hari-harimu. Akibat dosa itu selalu ada, saudara. Oleh sebab itu, sebelum kita berbuah, kita harus matikan itu dulu. Kenapa? Karena kalau itu nggak segera berbuah, ya jangan-jangan kau nggak pernah mati. Kalau kau mati, kau tidak, walaupun kau dikutuki, dikatai karena akibat dosamu, kau tahu ada damai sejahtera dari Tuhan. Kenapa? Karena kau sudah mati terhadap dagingmu. Kau telah mematikan perasaanmu. Kau telah mematikan logikamu. Kau telah mematikan keinginanmu. Keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk mendapat perlakuan baik. Enggak. Keinginanmu cuma satu, mendapat kasih setia dan kemurahan Tuhan. Dan ketika engkau menghidupi itu, kau melihat bahwa Tuhan Yesus, segala sesuatunya menjadi indah. Amin. Meskipun pada saat itu engkau baru jatuh dalam dosa, dan ketika engkau dipulihkan Tuhan, semua orang menghakimi engkau, tapi kondisimu akan penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena keberadaan Tuhan ditunjukkan dengan damai sejahteranya. Ya, amin. Karena dia adalah Allah sumber damai sejahtera. Artinya, ketika Tuhan hadir dari langit turun ke hatimu, pertama kali yang dia berikan adalah rasa damai. Situasi mungkin nggak berubah, tapi perubahan itu terjadi dari dirimu. Dan perubahan itu pasti radikal. Dan ketika perubahan yang radikal yang terjadi dari dirimu itu boleh mengubahkan hidupmu, kau nggak akan masuk lagi dalam perbuatan yang sia-sia. Amin. Oke. 2 Korintus 4 ayat 10-12 saya bacakan aja. Kan tadi saya dengar suaranya si Stephen putus-putus di tempat saya. Tapi semoga suara saya nggak putus-putus ya. Boleh dijapri? Ada putus-putus nggak? Nggak ya? Oke, good. 2 Korintus 4 ayat 10-12 berkata demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Lihat sekali lagi. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya ya, kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Artinya gimana? Ketika kita hidup, ya dosa akan mengincar. Kadang-kadang kalau bicara tentang maut, ancaman mengincar. Tapi ketika Yesus itu ada dalam hidup kamu,
hidup kamu pasti berbeda, saudara. Amin. Hidup kamu boleh dikejar maut, kamu boleh dikejar penghakiman, kamu boleh dikejar ketakutan. Tapi ketika Yesus kau ada dalam hidupmu, kau merasa Yesus saja cukup. Makanya ada lagunya ya. Christ is enough for me. Itu jangan cuma jadi satu slogan. Katakan jadi penuh. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Nah. Habis itu, kan refnya kita sama-sama, bukan ref ya, bridge atau ref tuh. Apa? The cross, the world behind me. Apalagi, Steve? The world behind me, the cross. Apa? The cross before me, the world behind me. Oh, gitu. No turning back. No? Turning back. No turning back. The cross. No turning back. The cross Before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Ya. Kadang-kadang kita nengok ke belakang, dosa itu enak. Kadang-kadang kita nengok ke belakang, perkara-perkara yang kita lakukan dulu enak. Yang asik itu enak. Tapi kalau kamu bilang Kristus enough, hidupmu nggak akan begitu. Amin. Terakhir saya baca di Kolose 3:5. Karena itu dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Lihat, ada segala sesuatu yang duniawi. Yang harus dimatikan menjadi fokus. Dan saya juga menarik gitu. Kenapa hal ini harus menjadi satu fokus? Yang pertama, dalam Kolose 3:5. Percabulan. Saya bingung loh sama Tuhan. Tuhan, kenapa percabulan itu ya? Tapi ternyata di dalam percabulan itu banyak dosa-dosa turunan, dosa-dosa rentetan yang nantinya berakhir pada ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenajisan. Yang ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, nafsu jahat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 4 hal ini, dan saudara. Bicara tentang hawa nafsu terhadap apa? Nafsu uang. Hawa nafsu untuk menguasai, hawa nafsu untuk membunuh, hawa nafsu untuk berbohong. Nafsu jahat bagaimana? Banyak lah. Nafsu jahat bisa disebutnya juga banyak ya. Bisa dilihat 3 Galatia 5 misalnya. Dan yang hal-hal lain yang juga keserakahan yang semuanya sama dengan penyembahan berhala. Makanya untuk menjalani proses sebagai manusia baru, tugas kita adalah harus menjaga. Oke, halo. Sampai di mana, Steve? Sampai di mana, Steve? Sampai di mana, Steve? Tadi jadi manusia baru itu. Keempat hal tadi menjelaskan keempat hal tadi yang percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Setelah itu. Oke, artinya gini, saudara. Ketika saudara mau menghidupi proses sebagai manusia baru, tugas kita adalah mematikan segala kedagingan kita dan menempatkan roh dalam hidup kita di depan kita. Dan menengok ke belakang itu enak. Menengok ke belakang sebagai introspeksi boleh, tapi menengok ke belakang untuk kita berjalan di pet itu lagi, itu yang nggak boleh. Ya, lihat, menengok ke belakang untuk kita berintrospeksi itu boleh, supaya kita tidak jatuh lagi di depan. Tapi menengok ke belakang untuk kita menikmati hidup itu, merasakan bahwa itu yang nikmat, itu yang enak, itu yang tidak boleh di hadapan Tuhan. Dan pada malam hari ini, materi saya udah banyak banget dan padat banget itu ya. Saya harap saudara bisa bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu tetap. Jadi jangan cuma menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum nanti ini, kita ada mau ditanyakan? Eko? Karena atau Aman. itu? Ya, aman. Aman ya? Aman ya? Oleh sebab itu, sebagai manusia baru, satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mencari cara supaya musuh tidak melucuti kita, tidak masuk ke dalam hati kita. Kita harus berstrategi benar. Ya. Oleh sebab itu kita harus melucuti setiap perbuatan-perbuatannya.
dan hasil kerjanya kita sendiri juga harus dibebaskan, which is kemarin sudah, maka kita baru bisa membebaskan orang lain. Artinya begini saudara, artinya ketika saudara sudah hidup di dalam manusia baru, kita harus lucuti setiap perbuatan. Kalau kita lagi nyaman sampai apa misalnya gitu kan, waduh, kayak Andrew lagi udah bertobat nih, tiba-tiba ada keinginan daging kita gitu ya, gara-gara pop-up tuh, wah ini gambar, lucu nih, cewek cantik gitu ya, bisa merempet kemana-mana nih. Artinya apa? Kalau udah ada aneh-aneh gitu, kalau kita nggak bisa lari, buka laptopnya di meja makan gitu kan, nggak mungkin di depan mbak saya buka gitu, ada pembantu lewat di belakang kita buka yang aneh-aneh, nggak berani juga gitu kan. Mertua saya lewat, kamu buka apa dulu? Enggak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena pada saat ada hal yang kita nggak kuat, ada hal yang kita kuat. Pada saat kita kuat, kita nggak akan terpengaruh. Pada saat pop-up muncul, kita paling matiin aja. Kita nggak akan pengen buka lebih lanjut dan sebagainya. Apa yang mengikat kita, game yang muncul lagi, pop-up muncul game, wah, Mobile Legends, install segera, waduh, ini gawat nih. Install nggak? Udah nggak bernegosiasi lagi. Uninstall. Gitu. Tapi pada saat itu terjadi, kita akan baca apa? Firman Tuhan yang akan membuat kita. Dan lakukanlah semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, Karen, Casey, Karen, Steve, dan Eko, ada yang mau ditanya? Sebelum saya tutup. Dari aku aman, Kak. Oke. Stephen? Kita kalau Bang Stephen sama Kak Karen, ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan sih enggak sih, Kak. Cuman ngelihatnya mungkin kalau pakai kekuatan sendiri sih sangat-sangat tidak mudah ya ke depannya. Oke, setuju, Stephen. Harus adaptasi lagi dengan standar. Ya. Karen? Putus, Kak. Oke, sorry. Nggak ada, Kak, aman. Nggak ada ya, aman ya. Oke, saya percaya materi pemuritan hari ini, saya seperti biasa, harusnya ini udah nggak sharing. Kenapa? Karena sharingnya itu harusnya masih ada lanjutan dari yang kemarin dan dipimpin oleh Kata-Kata, tapi karena Kata-Kata belum siap, jadi saya akan mengambil alih dulu sementara di sini. Jadi kita masih perpanjang materi yang kemarin, tapi bukan set free-nya. Tapi saya berharap dari materi ini, saudara semua diberkati, amin. Saudara dipimpin Tuhan, saudara disertai, dan pesan saya pada malam hari ini adalah bangun kerendahan hati itu di hadapan Tuhan. Karena tanpa kerendahan hati, saudara nggak akan bertemu, namanya pertobatan. Dan pada hari ini saya diberkati oleh teman-teman. Saya percaya pada malam hari ini juga teman-teman diberkati luar biasa dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Eko pasti kuatnya udah ada 100 kok. Ya kok ya kuatnya ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Oke. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga setiap pertolongan yang Tuhan boleh berikan itu adalah kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kami percaya setiap kebenaran inilah yang akan memerdekakan dan menolong kami. Campur tangan senantiasa ya Bapa, berkati senantiasa ya Bapa, dan terus pakai kami sebagai anak-anak-Mu, supaya di dalam kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan apabila kami bersalah dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami, dan kami tidak pernah mau mendengar teguran-teguran yang Tuhan berikan. Kami mau belajar setia dalam setiap perkara kecil, sehingga di dalam perkara-perkara besar yang nantinya Tuhan titipkan, kami mampu menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Kau menguduskan hati, pikiran, dan perbuatan kami. Roh kami Tuhan kuatkan, sehingga pada hari-hari akhir ini Tuhan kami bisa semakin setia di hadapan Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Berbicara Roh Kudus pada anak-anak-Mu, biarlah setiap firman tertanam boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu tetap. Dan Kau yang memberkati Eko, Karen, Stephen, dan murid-murid lain yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kami percaya kuasa dari Roh Kudus akan terus menyertai mereka. Pimpinan Roh Kudus, ketukan hati daripada Roh Kudus itu yang memberkati mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Thank you so much buat pelaksanaan. Thank you, Kak Andrew. Tuhan Sudah berkati melayani kami semua hari ya. ini. Ya.